Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Fauzan Nu'man dalam konten Sehat ala Nabi berdasarkan buku karya Dr. Muhammad Ali Toha Assegaf dengan judul yang sama, Sehat ala Nabi. 365 tips sehat sesuai ajaran Rasulullah SAW. Teman-teman bisa cari buku ini di toko buku atau di perpustakaan, ya toko buku favorit teman-teman atau sekitarnya, karena buku ini sangat bermanfaat dan tentu aplikatif, bisa kita langsung aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita lanjut, kita tonton intronya dulu. Di pembahasan kita kali ini, di episode kita kali ini, terakhir video sebelumnya itu kita udah membahas sampai ke poin yang 15. Buat teman-teman yang baru nonton ini, langsung di video yang sekarang bisa tonton dulu video sebelumnya, bahkan dari pendahuluan, dari intro, karena itu juga salah satu landasan atau latar belakang dari dibuatnya buku ini, dan juga penunjang ke materi-materi selanjutnya ternyata, jadi saling berkaitan. Jadi bisa tonton dulu di video-video sebelumnya. Nah, lanjut ke pembahasan di poin ke-16, yaitu penyakit hati, kolbun, adalah berbagai gejala yang menunjukkan sikap atau perilaku yang salah dalam kehidupan manusia dan ternyata memberi akibat buruk terhadap kesehatan. Ibnu Qayyim menyebutkan ada 3 penyebab seseorang menderita penyakit hati, yaitu sering melakukan maksiat, gemar berfoya-foya, serta cinta dunia secara berlebihan. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 14 disebutkan 6 hal dari dunia yang sering dicintai manusia hingga seseorang lupa akan harga dirinya, yaitu yang pertama wanita, anak, yang kedua anak, yang ketiga perhiasan, yang keempat kuda. Jadi kuda ini bisa didefinisikan sebagai kendaraan untuk saat ini. Kemudian ternak. Nah, ternak ini bisa didefinisikan sebagai investasi untuk saat ini, kehidupan modern kita saat ini. Dan ladang. Ladang ini bisa didefinisikan sebagai bisnis. Jadi dalam Quran itu udah disebutkan ada 6 hal dari dunia ini yang seringkali dicintai manusia, sehingga itu sebagai pertanda atau petunjuk bagi manusia dalam menjaga itu supaya kita tidak jadi mencintai dunia. Jadi kalau yang saya dapatkan itu dari kajian-kajian, jadi teman-teman juga bisa koreksi ya apabila ada kekeliruan di setiap video-video yang saya buat. Dunia itu jangan disimpan di hati, jangan disimpan di otak, tapi dunia itu harus kita genggam, jadi simpan di tangan. Nah, ini filosofis banget karena jadi dunia itu bukan jadi tujuan, tapi dunia itu bukan jadi tujuan, tapi kita harus bisa, atau kita setidaknya bisa menguasai dunia, dalam artian tadi menggenggam, bukan malah dijadikan dunia itu sebagai tujuan, jadi dipikirin kalau dalam otak, kalau dalam hati jadi dicintai dunianya, sehingga kita cinta dunia dan lupa pada tujuan yang sebenarnya, yaitu kematian. Karena semua manusia yang hidup di dunia itu pasti akan mati. Semua makhluk yang hidup di dunia itu pasti akan mati. Seperti itu hakikat utamanya. Oke, kita lanjut ke poin ke-17. Rasulullah SAW bersabda, tidak masuk surga seseorang yang dalam hatinya ada rasa sombong sebesar biji sawi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, seseorang suka memakai baju yang indah dan sandal yang indah, apakah ini termasuk sombong? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Sombong itu menolak kebenaran dan menghina orang lain.
Itu hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi menolak kebenaran akan menyebabkan gangguan jiwa, sedangkan menghina orang lain akan menyebabkan penyakit gangguan pencernaan, vertigo, stroke, neuropati, dan serangan jantung. Seperti itu. Di poin yang ke-18, olahraga merupakan cara hidup sehat yang dianjurkan Rasulullah SAW. Olahraga yang dianjurkan Rasulullah SAW adalah berenang, berkuda, dan memanah. Renang bermanfaat untuk menguatkan otot tanpa membebani sendi secara berlebihan, karena tentu kita di air ya, tapi kita gerak. Kemudian berkuda akan meningkatkan ketangkasan dalam bergerak dan memberi kemampuan untuk menggunakan daya ungkit bagi kepentingan hidup. Untuk memanah sendiri dapat meningkatkan kewaspadaan dan membiasakan fokus. Luar biasa, ada 3 olahraga yang dianjurkan, yaitu berenang, berkuda, dan memanah. Dan semuanya itu bermanfaat bagi tubuh kita, khususnya punya manfaat yang saling mendukung, mensupport satu sama lain. Poin yang ke-19 itu banyak orang kelebihan berat badan atau overweight dan kesulitan menurunkannya. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Islam prinsip diet yang mudah dan luar biasa. Inilah diet untuk segala penyakit dan untuk menurunkan berat badan. Sebagaimana firman-Nya, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Para ulama mengatakan bahwa ayat ini memberikan setengah dari resep hidup sehat. Dalam ayat lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, makanlah rezeki dari Allah yang halal dan thayyib atau baik. Jadi halal aja belum cukup, karena harus juga baik. Baik aja apalagi, karena harus halal. Jadi halal dan baik. Nah, sini kalau tadi makan dan minumlah dan jangan berlebihan, karena itu ternyata udah setengah dari resep hidup sehat. Kemudian yang terakhir adalah Rasulullah SAW selalu menjaga kebersihan diri dan kesehatannya. Nabi SAW sudah mencontohkan hidup sehat dengan olahraga. Bahkan beliau adalah pemain gulat yang tak terkalahkan. Jadi dalam sebuah pertandingan, Nabi SAW berhasil mengalahkan Rukanah, seorang jago gulat pada masa itu. Jadi kebiasaan menjaga kebersihan dan kesehatannya ini bisa juga dengan olahraga tadi. Sudah Rasulullah SAW terapkan, biasakan setiap harinya dalam kehidupannya, sehingga fisik Rasulullah pun jadi fit, jadi maksimal, jadi optimal gitu. Jadi bahkan bisa mengalahkan pegulat terbaik pada saat itu. Padahal Rasulullah bukan jadi pegulat biasa kayak itu biasanya. Dan mungkin itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Apabila ada kritik atau kekurangan, teman-teman bisa tambah di kolom komen, bisa luruskan, bisa tambahkan segala macam. Jika konten ini bermanfaat, share ke teman-teman sekitarmu agar manfaatnya lebih luas lagi. Jangan lupa juga komen apabila ada kritik saran, bisa di kolom komentar di bawah. Kemudian like dan subscribe sebagai bentuk supportmu pada channel ini, dan juga bikin semangat saya untuk membuat konten yang bermanfaat lainnya, bisa lebih semangat lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, jangan lupa loncengnya biar kita bisa ketemu lagi. See ya.